Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohan Eka Indriana dengan NIM 12170100083. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dalam praktikum dasar-dasar pemrograman. Nah, untuk identitas kelompok di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Muhammad Hanifan Fadilah dengan NIM 12170100045. Yang kedua ada Yohan Eka Indriana dengan NIM 12170100083. Dan yang ketiga ada Yulia Sapitri dengan NIM 12170100084. Kami dari kelas Matematika 21B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami memilih studi kasus yang pertama, yang mana diketahui data nilai 3 mata kuliah dari 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut, ini yang dalam tabel. Dan untuk perintahnya yaitu lakukan perhitungan statistika deskriptif, yakni untuk menentukan 7 poin ini. Nah, dari studi kasus tersebut dapat kita tentukan bahan, alat, wadah, dan hasil. Untuk bahannya ada data yang belum diolah, untuk alatnya ada operator aritmetika dan operator perbandingan. Untuk wadahnya ada variabel nilai, variabel rata-rata, variabel varians, variabel standar deviasi, variabel minimal, variabel maksimal, variabel rata-rata terkecil, variabel rata-rata terbesar, dan variabel indeks max dan variabel indeks minimal. Untuk hasilnya yaitu nilai yang ada di variabel rata-rata, variabel standar deviasi, variabel minimal, variabel maksimal, variabel rata-rata terbesar, dan variabel rata-rata terkecil. Nah, ini untuk naskah Python-nya kita membuat di Jupyter. Yaitu yang pertama kita menghitung rata-rata nilai mata kuliah. Di sini ada 3 nilai ya, ada 3 mata kuliah yaitu PSD untuk Prakstruktur Data, PD untuk Prak Daspro, dan PF untuk Prak Fisika. Ini nilainya. Ini bertipe array. Ini untuk kodenya kita menggunakan pilihan dengan for i. Di sini i sama dengan 0, sum sama dengan 0, for i nilai VSD. Titik 2, sum sama dengan sum ditambah i. Untuk rata-ratanya kita dengan rumus sum yaitu jumlah per len nilai VSD yaitu panjangnya array ini. Yang untuk ininya sama, ini untuk PD, ini untuk VF. Untuk printnya seperti ini, rata-rata nilai Prakstruktur Data adalah rata-rata PSD. Ini tuh nanti dimasukkan nilainya dari variabel rata-rata PSD. Nah, untuk printnya seperti ini, rata-rata nilai Prakstruktur Data adalah ini, dan yang Daspro adalah ini, dan Fisika adalah ini. Lalu yang kedua, kita menghitung standar deviasi setiap mata kuliah. Ini tuh codingnya saling berhubungan ya. Nah, di sini kita ada variabel nilai varians PSD sama dengan 0, jumlah varian PSD sama dengan 0. For data nilai, di sini kita tetap menggunakan pengulangan. Nah, untuk di sini kita dalam menghitung nilai variansnya, yaitu data rata-rata PSD dipangkatkan 2. Nah, di sini kita tuh menghitung dulu variansnya, lalu menghitung standar deviasinya dengan menggunakan import math karena kita akan menghitung SKRT. Nah, untuk printnya seperti ini, standar deviasi nilai Prakstruktur Data adalah standar deviasi PSD. Nanti ini tuh nilainya akan dimasukkan dari nilai yang ada di variabel S deviasi PSD. Nah, untuk printnya seperti ini, standar deviasi nilai Prakstruktur Data adalah ini, Daspro adalah ini, dan Fisika adalah ini. Lalu yang ketiga, kita menghitung nilai minimal setiap mata kuliah. Nah, di sini ada variabel min nilai PSD sama dengan 100, i sama dengan 0. Di sini kita tetap menggunakan pengulangan for, yaitu for i in nilai PSD if min nilai PSD lebih besar dari 1. Nah, di sini juga kita menggunakan operator perbandingan. Nah, min nilai PSD sama dengan i. Ini untuk PSD, ini untuk PD, ini untuk VF. Untuk printnya, print nilai minimal Prakstruktur Data adalah min nilai PSD. Ini dimasukkan dari nilai yang ada di variabel min nilai PSD. Nah, untuk printnya seperti ini, nilai minimal Prakstruktur Data adalah 45, Daspro adalah 63, dan Fisika adalah 76. Lalu kita menghitung nilai maksimal setiap mata kuliah. Ini codingnya hampir sama, namun ada perbedaan di mana di sini variabelnya adalah max nilai PSD sama dengan 0. I sama dengan 0. For i nilai VSD kita tetap menggunakan pengulangan if max nilai VSD lebih kecil dari i. Di sini digunakan perbandingan lebih kecil. Max nilai PSD sama dengan i. Nah, untuk ini untuk PD, ini untuk PF. Untuk printnya, nilai maksimal Prakstruktur Data adalah max nilai PSD. Ini tuh akan dimasukkan dari
isi dari variabel max nilai PSD. Nah, pre-nya seperti ini. Nilai maksimal prastruktur data adalah 92, untuk Daspro adalah 82, dan untuk fisika adalah 87. Nah, untuk selanjutnya kita di sini menghitung rata-rata setiap mahasiswa, nilai dari setiap mahasiswa. Dimana di sini ada 10 mahasiswa, makanya kita membuat variabel 10. Dari nilai MHS 1 sampai dengan nilai MHS 10, di sini tipe datanya array. Untuk I sama dengan 0, sum sama dengan 0. For I nilai MHS 1, di sini kita tetap menggunakan pengulangan. Sum sama dengan sum ditambah I. Nah, untuk rata-rata MHS 1 sama dengan sum, yaitu jumlah, per len nilai MHS 1, yaitu panjangnya array atau banyaknya nilai yang ada di sini. Nah, ini dilakukan yang sama sampai dengan nilai MHS 10. Nah, untuk pre-nya seperti ini. Rata-rata nilai mahasiswa 1 adalah rata-rata MHS 1. Ini tuh nilainya dimasukkan dari isi variabel rata-rata MHS 1 sampai dengan rata-rata MHS 10, kita buat seperti ini. Nah, untuk pre-nya seperti ini. Rata-rata nilai mahasiswa 1 adalah ini, 82, sampai dengan rata-rata nilai mahasiswa 10 adalah 67. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencari nilai terbesar dari rata-rata yang sudah dihitung ini. Di sini ada variabel max sama dengan 0, I sama dengan 0. Jumlah nilai ini tuh array dari rata-rata mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa 10, yang mana rata-rata ini sudah dihitung di coding yang ini, yang sebelumnya. Nah, for I in jumlah nilai, di sini tetap menggunakan pengulangan. If max lebih kecil dari 1, di sini juga menggunakan perbandingan, yaitu lebih kurang dari. Max sama dengan I. Indeks max sama dengan jumlah nilai titik indeks max. Untuk pre-nya, nilai rata-rata terbesar mahasiswa adalah nomor urut. Di sini dimasukkan isi dari variabel indeks max ditambah 1 dengan nilai. Di sini max, yaitu memasukkan isi dari variabel max gitu. Nah, untuk pre-nya seperti ini. Nilai rata-rata terbesar mahasiswa adalah nomor urut 8 dengan nilai 84.667. Dapat dilihat bahwa benar ini. Lalu selanjutnya kita mencari nilai terkecil dari rata-rata. Di sini ada variabel minimal sama dengan 100. I sama dengan 0. Nah, untuk jumlah nilainya sama dengan ini. Kita membuat tipe data array yang memasukkan rata-rata mahasiswa 1 sampai dengan mahasiswa 10. Nah, untuk if minimal, ini tuh lebih dari I gitu. Untuk ini lebih dari. Minimal sama dengan I. Indeks minimal sama dengan jumlah nilai titik indeks minimal. Untuk pre-nya, nilai rata-rata terkecil mahasiswa adalah nomor urut. Ini isi dari indeks minimal tambah 1 dengan nilai minimal. Nah, untuk pre-nya seperti ini. Nilai rata-rata terkecil mahasiswa adalah nomor urut 5 dengan nilai 65. Di sini bisa dilihat bahwa benar ini. Nah, untuk kesimpulan, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Ilmu komputer adalah studi sistematik tentang proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, baik itu berhubungan dengan teori-teori, analisa, desain, efisiensi, implementasi, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada padanya. Komputer dan statistika ini memiliki hubungan yang erat, di mana komputer dapat didefinisikan mengolah data, dan statistika didefinisikan sebagai data yang telah diolah. Maka untuk mengolah data ini, biasanya kan data berupa data mentah. Nah, untuk mengolah datanya kita menggunakan statistika yang dapat dibantu dengan komputer untuk mengolah data lebih cepat dan juga mendapatkan hasil yang akurat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.